Assalamualaikum, selamat datang di live. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan, selamat datang di live-nya kita ya kan. Seperti biasa, Senin sampai hari apa deh ya? Jumat ya kan? Iya, benar. Di hari Rabu khusus kami. Gak nampak nih aku di mana? Nampak. Oh iya. Setiap hari Rabunya pastinya kita ya kan hadir kembali memberikan berita-berita terbaru dan terupdate pastinya untuk teman-teman Tribuners ya kan. Apa kabar teman-teman Tribun Medan? Udah lama kayak nggak berjumpa ya. Kok nggak lama? Udah lama. Udah seminggu yang lalu lah. Oh iya Kan, iya. kan? Iya benar-benar. Nah, jadi kita langsung aja nih ada pemberitaan pertama ini. Ada berita pertama nih, Dek. Mengenai apa nih, Dek? Tentang apa ya? Tentang Apa nih? kayak tentang kerangkeng lagi Kak, yang tentang Kerangkeng ya. Nah, ini itu. jadi lanjutan pemberitaan yang kemarin ya kan. Nah, jadi Kapolda Sumut nih, Dek. Irjen RJ Pancaputra Simanjuntak menyatakan 6 orang warga yang pernah di kerangkeng itu, Dek. Di rumah Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin dinyatakan cacat. Wow. Waduh, kenapa nih? Ketanda kutipnya nih ya. Jadi mereka cacat diduga setelah disiksa selama di kerangkeng di rumah terbit rencana perangin angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kan kemarin juga kita bilang, seperti kita Iya. bahas kalau mukanya agak-agak lebam-lebam gitu kan. Iya, kayaknya pernah dipukul ya mungkin. Iya, ya. jadi Panca pun menyebutkan pihaknya sudah memeriksa 6 orang tersebut. Jadi beberapa dari hasil pemeriksaan itu kan, Dek, nih ya. Mantan tahanan itu ditemukan adalah bekas-bekas luka akibat aniaya. Kita lihat aja langsung videonya ya kan. Oke. Udah kan? Udah ada. Udah langsung ke apa? Open. Itu juga ada korban-korban penganiayaan. Kurang lebih ada 6 yang sudah kita dapatkan ini, dan ini terus kita akan buka peluang kepada masyarakat untuk berani melapor dan berani memberikan kesaksian. Ya, teman-teman sekalian. Mohon dukungannya saja, teman-teman sekalian. Saya akan terus setelah nanti pemeriksaan, tentu teman-teman akan meningkatkan statusnya ke penyidikan. Tahapan itu sudah ada, teman-teman sekalian. Reserse bekerjanya seperti itu. Dari mulai penyelidikan, dia akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara ini layak untuk ditingkatkan ke penyidikan. Tunggu saja, teman-teman sekalian. Termasuk juga melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang kita butuhkan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara tersebut. Termasuk siapapun. Sekali lagi, termasuk bupatinya, ex-bupati. Jadi sekarang Pak, kita udah koordinasi sama KPK Pak untuk Saya dari pertama berkoordinasi dulu. untuk Ya, menjumpai terbit sendiri. ya. Kita tunggu saja. Pak, Saya sudah tidak lama berjanji. lagi bakal ada tersangka ya Pak? Kenapa? Artinya tidak lama lagi Tahapannya gini, teman-teman. akan bakal jadi ada Nanti tersangka? belum paham pertanyaannya. Langkah penyidikan itu dari mulai penyelidikan, baru naik ke penyidikan. Ditentukan perkara itu pantas tidak naik untuk disidik. Setelah itu baru ditentukan siapa tersangkanya, penetapan tersangkanya, seperti itu. Baru nanti penyelesaian berkas perkara. Itu tahapan inti yang umum. Jadi percaya kalau naik udah penyidikan pasti nanti harus kita cari tentukan siapa tersangkanya. Sekali lagi, tersangka teman-teman sekalian, saya tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang terlibat. Saya harus sampaikan, ya, tidak hanya orang yang mengakibatkan terjadinya orang meninggal dunia atau dianiaya, tetapi siapapun, ya, siapapun yang berkaitan dengan kejadian tersebut yang patut diminta pertanggungjawabannya, kita akan proses. Sudah ada Sudah. OKP yang diperiksa Pak. OKP Pak, Apa? semalam ada kabar keterlibatan OKP Pak di balik itu Pak. Sudah sampai ke sana. Sudah diperiksa Pak. Nanti saya buka tambah. Ini pintar aja lo bertanya tuh. Jadi dari strukturnya kita sudah dapatkan siapa bertanggung jawab, siapa pihak yang dilibatkan. Jelas ini masyarakat yang masuk ke sana seperti apa, bagaimana kehidupan di sana, itu sudah kita. Berarti OKP-nya udah dipanggil dan diperiksa Pak. Ya, cacat. 6 orang itu Pak ya. Ya. Yang mana bro? Kuburan Pak, kan kemarin ada yang dilangkah. Ya, yang jelas penyidik mendatangi kuburan yang orang hilang itu. Yang jelas didatengin. 3 orang. Itu. Jadi kalau lu yang bilang kuburan mana, gua nggak nyambung juga nih. Kuburan mana nih? Kenapa? Yang
diduga penganiayaan, apakah akan dibongkar nanti Pak? Tim lagi bekerja, ya teman-teman sekalian. Kalau dalam kondisi baru, kan kemarin sudah kita sampaikan waktu dengan Komnas HAM, ada yang 2015 gitu, ada yang 2019 gitu kan. Ini kalau dibongkar, apa kepentingan dan hasil yang mau didapat nanti? Sedang tim sedang bekerja dengan kedokteran forensik. Tapi ada kemungkinan ya Pak ya? Kemungkinan itu ada, kemungkinan ada. Iya dong, kemungkinan ada. Ya. Nah, itu tadi pemberitaan mengenai ditemukan 3 kuburan, Dek. Nah, Tiga tiga makam ya kan. Kita langsung aja ke Bang Freddy ya. Halo, selamat sore Bang Freddy. Ya, halo Kak Pari. Halo, selamat sore. Kak Laninya enggak, Bang? Ya, halo Kak Pari sama Kak Lani. Nggak lupa Oke. namanya. Bang Freddy, nah ada pemberitaan yang muncul ini Bang, kelanjutan dari pemberitaan yang kemarin, sama juga sama Bang Freddy juga kita bahasannya kemarin ya Bang. Nah gimana nih Bang mengenai ditemukannya 3 makam dan benar tiga orang yang dianiaya itu meninggal langsung dimakamkan atau justru ada lagi korban-korban selain mereka bertiga Bang? Silakan Bang Freddy. Iya, baik Kak Lani dan juga Kak Pari juga pemirsa. Jadi memang sejauh ini memang Polda Sumut menemukan adanya 3 makam, yaitu 3 makam tahanan yang sempat dikerangkeng di rumah Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana Perangin-Angin begitu. Nah 3 makam inilah yang ditemukan di sejumlah lokasi, ada di beberapa titik, namun polisi belum menjelaskan di mana saja tepat lokasinya itu, dan polisi menyatakan untuk meningkatkan kasus ini saat ini, karena memang saat ini kasusnya masih penyelidikan ya. Untuk meningkatkan penyelidikan nantinya Polda Sumut ada kemungkinan untuk membongkar 3 makam tersebut untuk menentukan, untuk memeriksa DNA dan hal-hal lainnya, karena memang jenazah ini kan, korban ini sudah meninggal itu rentang waktunya antara tahun 2015, tahun 2019 dan tahun 2021. Jadi cukup sulit jika dilakukan otopsi, tidak mungkin gitu dilakukan otopsi. Makanya nanti akan dilakukan bongkar kuburan melalui nanti akan dicek melalui tes DNA. Nah, Polda Sumut itu juga mengatakan sudah menurunkan tim forensik begitu untuk memeriksa alat bukti lainnya begitu. Oh begitu, baik Bang. Bang, apakah keluarganya tahu Bang bahwasanya korban ini ada yang meninggal gitu Bang, yang di kerangkeng? Iya, menurut informasi yang kami dapatkan itu keluarga itu tahu bahwa keluarganya yang sempat ditahan itu meninggal dunia karena adanya dugaan penganiayaan begitu di kerangkeng milik Bupati Langkat terbit rencana Perangin-Angin gitu. Nah, itu juga informasi itu juga sudah didapatkan oleh polisi soal tewasnya tahanan itu atau keluarga mereka. Namun sampai saat ini memang polisi itu sepertinya kesulitan karena keluarga lain atau warga lain yang mengetahui itu bungkam begitu, masih takut untuk memberikan keterangan. Oke, untuk sendiri yang mereka yang cacat nih Bang, kira-kira kecatatannya itu yang paling fatalnya itu di bagian mana Bang? Boleh dijelaskan beberapa mungkin yang diinfokan nih Bang Freddy nih kira-kira? Ya, jadi memang tadi Kapolda Sumut menyatakan bahwa selain 3 orang yang tewas itu ada 6 orang yang cacat. Nah, salah satu yang cacat itu adalah di daun telinga bagian sebelah kiri bagian atas itu seperti lengket begitu akibat adanya dugaan gigitan gitu, sehingga seperti hilang gitu, tidak utuh bagian telinga itu ya, Bang? cacat permanennya. Nah, sementara yang lainnya itu ada beberapa diantaranya sih yang luka-luka begitu. Nah, luka-luka itu kemungkinan itu disebabkan oleh penyiksaan yang dilakukan selama mereka di kerangkeng di rumah Bupati Langkat. Nah, polisi juga sejauh ini mengatakan sudah mengamankan barang bukti berupa selang. Nah, selang itu adalah barang bukti yang diduga dipergunakan untuk mencambuk badan-badan daripada tahanan itu. Jadi mereka itu dicambuk hingga badannya luka-luka lebam dan akhirnya mereka itu tewas begitu. Oh begitu. Jadi Bang, apa tanggapan dari pihak keluarga yang setelah mengetahui adanya korban penganiayaan di kerangkeng ini Bang? Iya, sejauh ini kita belum mengetahui apa tanggapan dari keluarga. Memang sebelumnya keluarga juga sempat melakukan konferensi pers dan sempat menyatakan bantahan begitu bahwa
kerangkeng itu digunakan untuk perbudakan modern dan tempat penyiksaan begitu Pak. Oke Bang, kira-kira Bang, berapa jarak jauh dari tempat tahanan dengan kuburan yang ada di 3 orang itu Bang? Dan kira-kira itu tahun berapa kuburannya itu ada itu Bang? Tadi sesuai ini apa ya, mau di forensik juga ya Bang ya, mengenai berapa tahun ininya mayatnya itu ya, betul ya Bang ya? Iya, jadi mereka itu tewas itu adalah kan 3 tuh. Saat ini baru dipaparkan itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah tahun 2015, lalu yang kedua itu adalah di tahun 2019, dan yang terakhir itu adalah tahun 2021 kemarin. Jadi mereka ini dimakamkan memang di beberapa lokasi karena memang polisi belum mau memberitahu di mana lokasi-lokasi detailnya. Nah, polisi juga masih mencari tahu apakah ada kemungkinan korban-korban lainnya yang tewas namun keluarganya itu enggan memberi keterangan kepada polisi begitu. Makanya itu polisi meminta agar keluarga apabila memang anaknya yang sempat ditahan dan mendapatkan penganiayaan tentu sampai meninggal dunia, polisi itu meminta agar keluarga tidak segan-segan atau tidak takut-takut begitu untuk melaporkannya kepada polisi. Nah, itu juga termasuk untuk mempermudah kerja polisi begitu karena memang kasus ini baru masih tahap penyelidikan, meskipun kemarin kabar Reskrim Mabes Polri menyatakan atau mendesak Polda Sumut untuk segera meningkatkan kasus ini ke penyidikan begitu, karena memang belum cukup bukti lain begitu sehingga Polda Sumut harus meningkatkan statusnya ke penyidikan karena memang masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya begitu. Nah, terkait yang 6 orang yang luka-luka dan sebagiannya itu cacat, saat ini mereka sudah tidak berada lagi di Sumatera Utara, mereka tuh sudah pergi ke sekitar ada yang bagian di luar dari Sumatera Utara begitu, salah satunya yang kupingnya cacat permanen tadi begitu Pak. Oh begitu. Jadi Bang, kapan akan dilakukan pembongkaran makam itu Bang, ketiga makam itu Bang? Iya, itu nanti polisi setelah mengumpulkan seluruh bukti dan untuk membuktikannya itu barulah itu akan dibongkar makamnya itu begitu Pak. Oke Bang Freddy, kira-kira selama masa jabatan berlangsung itu Bang, ada berapa kira-kira total orang yang udah ditahan di dalam penjaranya itu ya ada? Dan kira-kira Bang selama begitu masuk ke Bui pasti ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh salah satu keluarga mungkin Bang, betul nggak sih Bang kayak gitu? Iya, jadi kerangkeng itu telah dibuka antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 kemarin ya. Jadi kemarin itu ada totalnya selama buka kurang lebih 10 tahun ada 656 orang yang pernah di kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin begitu. Jadi totalnya itu adalah 656 begitu, dan mereka itu mengaku ya keluarga dari terbit ini itu merupakan tempat panti rehabilitasi begitu bagi pengguna-pengguna narkoba dan juga pelaku-pelaku kejahatan begitu Pak. Oke, sekarang informasi terbarunya nih Bang mengenai tindak pidana korupsinya nih, ada informasi terbaru nggak kira-kira Bang Freddy? Berapa Ya, tahun? sejauh ini memang terbit rencana perangin-angin itu sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama beberapa orang lainnya, dan saat ini terbit rencana perangin-angin atau CANA gitu sudah ditahan oleh KPK, dan kemarin juga Komnas HAM itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap ex Bupati Langkat tersebut begitu Pak. Oke, jadi Bang, boleh nggak satu lagi Bang? Kira-kira sekarang rumah dinasnya ya? Rumah dinasnya itu sekarang masih ada yang menempatin atau tidak Bang? Dengan keluarga dari... Jadi itu bukan rumah dinas, itu merupakan rumah sendiri ya? pribadi dari Bupati Langkat, dan tentunya masih ditinggali oleh keluarganya. Akan tetapi untuk kerangkengnya itu polisi sudah memberi garis polisi lain gitu untuk membatasi lah gitu, untuk jadi agar tidak ada lagi orang-orang lain yang masuk ke dalam kerangkeng situ. Jadi kerangkeng itu saat ini sudah ditutup dengan garis polisi begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk Terima kasih, informasi Bang Bang Freddy. Freddy. Kita tunggu informasi selanjutnya ya kan deh. Selamat sore. Selamat sore Bang. Sore. Nah itu deh. Nggak jadi bentar. Tadi ngajak bentar kata Bang Ipe kan. Rupanya kita kelamaan. Rupanya kena gas Bang Freddy sama kita. Jadi itulah. Sur kali pula kita Iya bercakap pula. ya kan. Kok namanya kalau Freddy. udah bahas yang namanya
si bintang utama terbit rencana perangin-angin ini agak ini ya Iya kan. benar, kayak penasaran gitu ya kan. Macam ini tanya. ya. Apalagi kalau Bang Freddy ya yang jelasin. Macam penjajahan Jepang ya kan. Iya, Romusa kejam atau sekali Kejarodi Anda, jadinya. Bapak ex Bupati Langkat. Ternyata di balik senyummu itu ternyata Palsu. hati-hati deh nanti Iya ya, ya hati-hatilah. Aku pakai masker aja lah kak. masuk ke situ nanti deh, aduh pokoknya ngeri kali ya kan. Iya. Nanti Berarti di kerangkeng pula awak jadinya. keluarga korbannya itu bungkam. Iya, mungkin jangan-jangan takut kali. Iyalah, Iya iya kan. kan? Padahal udah mau masa jabatannya udah mau berakhir ya kan. Iya. Dinampain ya kan. Jadi terakhir. Aduh. Gimana nih menurut kalian nih teman-teman Tribuners Iya, ini Tribuners. mengenai Gimana pemberitaan Tribuners? kita yang pertama Nah. yang menyangkut salah satu HAM juga sih ya kan. Selain dia korupsi kayak gitu yang Kerangkeng, dilakukannya, belum lagi penganiayaan. hewan yang dilindungi juga dari situ ya Iya, kan. banyak lah pokoknya lengkap lah. Banyak lah. Siap-siap lah Bapak. 4 sehat 5 sempurna ya pokoknya Iya. Bapak ini ya. Oke, ada berita kedua nih Dek, mengenai apa nih? Aduh, tentang bocah kak. Tentang bocah. Kalau nggak salah dipukuli sama bapak tirinya ya. Yang sempat viral juga videonya Iya, ini benar. ya. Nah, jadi si Azril, jadi seorang anak itu berusia 4,5 tahun, tampak lebam membiru pada mata sebelah kiri dan bekas luka-luka pada ditemui di rumah kontrakan ibunya, Dek. Jalan Kaidir, lingkungan 7 Blok GG nomor 13, Kampung Nelayan Indah nih ya kan. Aku juga semalam sempat lihat sih Dek videonya, nih nangis-nangis sana ini. Jadi Jumaidah ini, ibu kandung ini, Azril mengatakan anak ketiganya itu dianiaya ayah tirinya sepekan lalu. Memang lah. Ternyata yang kejam itu nggak cuma di dongeng di dunia nyata juga ternyata kejam yang namanya tiri-tirian itu. Emang iya. Pasti itu, bukan hanya mama tiri, bapak tiri pun juga ya. Nah, jadi peristiwa pemukulan itu menurut Jumaidah terjadi pada Sabtu 5 Februari 2022. Nah, penyiksaan ini berlangsung pada saat Jumaidah membeli beras ke warung di sekitar rumahnya ini. Ini sebelum kita lanjut ke lanjut ini, kita tanyakan dulu sama reporternya, kita ada videonya. Iya benar, aku sangka mau tenang. tanya. Ini ada videonya, kita saksikan dulu Tribuners. Mana ini kuping adik. Kuping adik ini kena gigit. Siapa aja? Ini layar adik ini siapa yang bikin? Ayah, Ayah. Diapainnya? nggak kemarin ini alergi bu, Dicekek. alergi dia kemarin. Pakai apa? Pati tanah. Pakai tangan. Dicubit. Pak Uwat, Kenapa? Pak Uwat. Kuat-kuat. Mudah-mudahan adik nanti jadi orang sukses. Adik ingat ayah adik ya. Ayah adik udah meninggal ya? Iya. Ah. Mana kuping? Berdarah itu apa? Nggak berdarah ini. Itu? Apa namanya itu? Teh kupingnya itu. Enggak. Itu mungkin karena Nanti kalau ada yang nanya nenek, kasih tahu ya nek ya. Jangan takut ya nek. sejak kejadian itu suami kakak langsung kemana perginya? Putus kontak. Yang pesawat itu ya? Iya, setelah Terus saya putus kontak. kan masih kemarin kan masih jumpa di rumah, katanya nggak jumpa lagi. Jumpa lagi sejak kejadian ini pak. Sejak kejadian nggak jumpa lagi. Sejak kejadian ini nggak ada lagi suaminya bang, putus kontak terus. Terus kakak taunya bilang jatuh tadi di kamar mandi dari Itulah pas saya pulang beli beras, dibilangnya terjatuh gitu. oh tapi jumpa di jalan gitu. Enggak, pas saya beli beras saya pulang dulu ke rumah. Masih di rumah Masih suaminya. di rumah, iya. Tapi yang ada pingsan. Hanya di pingsan, Saudara diri. terus suaminya langsung hilang. Bawa ke Bawa lah puskesmas dulu. Habis Masih itu ikut dia putus bawa. kontak. Masih. Nah habis itu baru Puskesmas nggak sanggup. Bawa ke Royal Prima. setelah itu langsung Iya. Habis itu udah lapus kontak lah terus ada lagi. kontak ya. Sejak kejadian itu suami kakak langsung kemana perginya? Putus kontak. yang pesawat itu ya? Iya, setelah Terus saya putus kontak. kan masih kemarin kan masih jumpa di rumah, katanya nggak jumpa lagi. Jumpa lagi sejak kejadian ini pak. Sejak kejadian nggak jumpa lagi. Sejak kejadian ini nggak ada lagi suaminya bang, putus kontak terus. Terus kakak taunya bilang jatuh tadi di kamar mandi dari Itulah pas saya pulang beli beras, dibilangnya terjatuh gitu. oh tapi jumpa di jalan gitu. Enggak, pas saya beli beras saya pulang dulu ke rumah. Masih di rumah Masih suaminya. di rumah, iya.
Tapi anaknya udah pingsan. Anaknya dia pingsan, terus suaminya langsung hilang. Bawa lah puskesmas dulu. Habis Masih itu ikut dia bawa. Masih. Nah habis itu baru Puskesmas nggak sanggup. Bawa ke Royal Prima. setelah itu langsung Iya. Habis itu udah lapus kontak lah terus ada lagi. kontak ya. Sudah melapor sama saya tentang masalah kejadian kekerasan pada anak ini kan gitu. Jadi sudah saya tanggapi, sudah saya laporan kepada pihak yang berwajib. Masalah itu lagi dalam proses kepada pihak yang berwajib. Jadi setahu Pak Kep, keluarga orang ini udah berapa lama tinggal di sini? Kurang lebih tahun. Setahun kan ya. Jadi kejadiannya Pak Kep udah tahu nggak? Belum tahu, baru tahu kejadiannya ya Sabtu itulah. Kejadiannya telah dibawa mereka lah ke puskesmas. Setelah itu orang puskesmas menelepon saya lah kan itu, tolong Pak Kep ditanggapi warganya itu kok bisa sampai pada itu luka pada anak itu. Setelah saya tanggapi, saya datanglah ke rumah yang bersangkutan, saya tanyai lah. Ternyata memang sudah adalah timbul kekerasan pada anak gitu ya. Artinya Pak Kep suaminya udah lari ya? Udah lari, nggak ada lah suaminya. Udah berapa hari Pak Kep? Udah sejak kejadian itulah hari apa ya? Hari Minggu dah ya? Minggu langsung. Minggu lah, hari Minggu. Berarti udah nggak ada lagi ya sini ya? Jadi kejadian ini udah Pak Kep dampingi ke polisi buat Saya laporan. dampingi terus Iya. ke polisi sampai ke apa namanya Komisi Anak. visum juga ada ya. dampingi terus lah. Oh. Makasih Pak Kep. Siapa Pak Kep? Izin nama Pak Kep. Ardiansa Nasution. Terima kasih Bang. Saudaranya Bobina. Nah, itu dia Kak. Agak-agak ini ya, Mencekam. mencekam. Aduh, emosi deh nengok bapaknya. Oke Kak, kita langsung aja ke reporternya. Bang Arjuna. Halo, selamat sore Bang Arjuna. Halo Kak Tari dan Kak Nani, selamat sore. Oke, Sudah Bang. Oke, Bang langsung aja ke pembicaraan yang ini ya Bang ya, mengenai si anak yang umur 4,5 tahun ini Bang. Awal mulanya itu dia diketahui dia terluka itu pasti ketika ibunya pulang beli beras ya kan. Tadi yang aku dengar kan Bang Ar. Nah setelah itu apa lagi nih Bang? Apa ada barang-barang bukti yang ketinggalan atau apa gitu Bang di tempatnya itu kira-kira, atau ada nggak Bang kira-kira? Iya Kak Nani, ini kan kejadiannya hari Sabtu kemarin tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari 2022, di mana ibunya Jumaidah meninggalkan anaknya Ajril yang masih berumur 4,5 tahun bersama suami keduanya atau ayah tiri anak tersebut bernama Agus Salim di rumahnya di Kampung Nelayan di Gang Didi itu, di mana Jumaidah pergi membeli beras ke warung. Nah, pada saat Jumaidah kembali dari warung, dia sudah mendapati anaknya dalam keadaan pingsan, serta luka di sekujur tubuh, bekas gigitan di leher, juga pusing, bahkan mata juga lebam biru di sebelah kiri, hingga memar. Nah, seperti itu Kak Tari. Oh begitu. Bang, apakah ini udah sering terjadi atau baru pertama kali Bang? Menurut Jumaidah tadi sebenarnya ini sudah pernah, penganiayaan sudah pernah dilakukan, tapi yang terparah baru kali ini. Dan ketika seperti kemarin didapati suami keduanya tersebut mengatakan bahwa berdalih bahwa anak tirinya tersebut terjatuh di kamar mandi karena main sabun, seperti itu Kak. Dan mereka juga sempat membawa ke rumah sakit terdekat. Bahkan juga ini ayah tirinya masih ikut mendampingi ke rumah sakit, yang kemudian kabur pada hari Minggu. Itu Kak. Berarti ketika terjatuh, setelah penganiayaan itu dibilangnya terjatuh, baru sama-sama mereka ke rumah sakit ya Bang ya, masih didampingi sama si suami tirinya ya Bang ya, suami tiri, Suaminya. bapak tiri anak ini ya Bang ya, betul ya Bang ya? Iya. Nah kira-kira Bang setelah dibawa ke rumah sakit gimana si suaminya ini, menghilang kayak Bang Toyib atau kayak mana Bang? Setelah semakin dicurigai istrinya, karena memang luka itu kan tidak wajar kalau hanya terjadi karena mandi, apalagi pengakuan anak tersebut bahwa dia memang dianiaya. Setelah semakin dicurigai, pada hari Minggu langsung kabur 2 hari setelah
1 hari setelah kejadian ayah tiri tersebut langsung kabur. Oh begitu. Oke, Bang. Bang, kira-kira si istrinya ada buat laporan nggak sih atas penganiayaan yang terjadi ini? Dan kenapa baru ini dia buat laporan? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Padahal anaknya yang dianiaya. Apa jangan-jangan ibu ini juga dianiaya juga sama suaminya, Bang? Memang Jumaida tadi ngaku dia juga diancam, ada suaminya mengeluarkan kata-kata ancaman bunuh pada Jumaida. Kasus ini juga terlebih kepada yang penganiayaan sudah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan, dan Polres Pelabuhan Belawan ini sedang memburu ayah tiri yang menganiaya anak tersebut, Kak Tari. Pelani. Oh begitu, Bang. Ini dia anaknya ada 3 ya? Iya Bang. Ya. Jadi anak yang pertama atau yang kedua itu udah pernah juga nggak Bang dilakukannya penganiayaan, Bang? Silakan Bang. Kalau menurut pengakuan Jumaida tadi, anak ketiganya yang sering dianiaya dan yang terparah, yang terparah pada hari Sabtu kemarin. Anak ketiganya ini merupakan anak bawaan dari suami pertamanya. Jumaida mengaku dia menikah dengan suami keduanya karena suami pertamanya meninggal dunia. Oke, Bang. Kira-kira dari masyarakatnya sendiri, lingkungannya sendiri, gimana pendapatnya mengenai keluarga ini, Bang? Atau mungkin suaminya ini, Bang? Kira-kira mungkin sering terjadi jeritan dari si anak dari dalam atau jeritan si istrinya itu sering terjadi nggak, Bang? Kira-kira? Memang sejauh ini tadi keluarga sekitar mengakui memang tidak mengetahui terkait persoalan tersebut hingga penganiayaan tersebut. Barulah setelah hari Sabtu kemarin baru mereka menyadari bahwa sudah pernah dianiaya dan sering terjadi penganiayaan terhadap anak tersebut, yang akhirnya sehingga mengalami kondisi terparah seperti yang Sabtu kemarin, Kak. Namun berharap tetangga-tetangga berharap agar polisi segera dapat menangkap ayah tirinya yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak yang berusia 4,5 tahun tersebut, Kak. Oke, Bang. Jadi gimana Bang kondisi si anak sekarang, Bang? Apakah dia dibawa ke rumah sakit atau di rumah, Bang? Seperti yang saya amati tadi, kondisi anak sudah mulai normal, namun dia masih terlihat sepertinya terganggu fisiknya. Selain memang matanya masih memerah di sebelah kiri dan masih lebam, di hidup tubuhnya penuh juga penuh luka bekas gigit dan masuk di leher, di kupingnya ya, Bang ya. Bahkan anak tersebut juga mengaku dicekik gitu, Kak, dicekik sama ayah tirinya. Kayaknya bapaknya ini zombie nggak, Bang? Main gigit-gigit aja. Ini harus dicurigai juga. Iya benar, Bang. Korban salah satu film Korea juga mungkin. Iya, mungkin memang. Ya udahlah kalau gitu. Makasih banyak informasi ya Bang Arjuna ya, Bang. Selamat Kita sore, tunggu Bang. berita selanjutnya deh. Selamat sore Bang Arjuna. Nah itu dari berita mengenai penganiayaan anak 4,5 tahun deh. Serem kali kayaknya bapak ya, main gigit-gigit ya. Makanya kan? kayaknya korban zombie deh. Jadi kayak mungkin gitu. bapaknya ini, Kak, dia geram kali. Dipikirnya anaknya squishy. Iya, kurasa. Iya kan? Udah tahu memang lah. Memang nggak ada otaknya bapaknya ini kurasa. Kalau aku kurasa udah hajar aja, pengen kali kok dekat dengan tetangga kita yang hajar dia kurasa ya. Oh, kita gigit. Ya kan deh. Kita kunyah-kunyah ya. Semoga kan? cepat dapat lah orangnya ini. Iya, betul. Jangan main ancam-ancam kau. Sama perempuan sama istrimu pula. Makanya kalau misalnya mau nikah itu tengok-tengok ya, Kak ya. Iya. Tiba-tiba Kak, menggigit Kak, deh. mungkin faktor ini juga sih keuangan. Buat stres gitu. Kurasa istrinya minta beli beras lah. Iya, mungkin minta beli beras nggak ada duit, terus marah-marah kali. Anaknya yang dilempiaskan gitu ya. Memang ya begitulah ya kan. Ya udahlah Kak, kita lanjutlah berita ketiga, Kak. Iya, kita udah dikejar-kejar ini. Iya, jam-jam gitu. Jadi mengaku laporannya ditolak di Polrestabes Medan, wanita yang dituduh berselingkuh dengan pria lain oleh suaminya, Romi Santos, pria asal Pulau Bali, datangi Polda Sumut deh. Jauh-jauh deh. Iya, dari Bali ya. Nah, jadi Priyanka Pragas ini menceritakan ini bahwa awal kejadian tersebut bermula ketika suaminya mendatangi tempat
tinggal di perumahan Setiabudi Residence, Jalan Setiabudi lah nih ya kan, Dek. Pada hari Jumat tanggal 28 kemarin. Nah, jadi suaminya datang dengan bergerombolan orang, dia membawa satu orang polisi di apa tuh? Kamtipmas Polsek Sunggal, tanpa surat izin apapun memborgol tangan saya. Nah, itu agak-agak ini nih ya. Jangan-jangan cerita tentang pelakor nggak? Kayaknya. Kita langsung aja lihat videonya kalau gitu ya kan, daripada salah paham kita. Ini dia Tribuners. Kak, terkait kakak kedatangan ke Polda ya tadi informasi ke Propam Kak ya, itu mengadukan oknum polisi Kak ya, yang informasinya kakak itu laporan kakak itu ditolak atau gimana Kak? Gimana ceritanya Kak? Jadi begini Pak, begitu saya saat suami saya datang bergerombolan orang, dia membawa satu orang polisi dari Kamtipmas, dari Polsek Sunggal, tanpa surat izin apapun memborgol tangan saya. Lalu dia bersama polisi itu dan preman-preman lainnya menculik anak saya. Begitu saya sampai di apartemen saya, anak saya sudah tidak ada. Dan saya tanya ke Satpam, anak saya dibawa kemana? Anak saya ternyata dibawa ke Polres Medan, ke Poltabes Medan. Begitu saya langsung kejar ke Poltabes Medan, di pos depan dibilang bahwa anak saya ada di dalam Bu, di ruangan PPA. Tapi begitu saya masuk, saya diantarkan ke ruang konseling, di konseling bersama seorang polwan, Aibda, berinisial C, Aibda C. Saya ditanya-tanya sama dia apa keluhan saya. Setelah saya cerita selama 1 jam, dia pergi meninggalkan saya. Lalu dia kembali lagi, dia menolak laporan saya. Karena dia bilang laporan saya split dan sebagainya macamnya. Padahal tangan saya sudah berdarah-darah di situ, tapi laporan saya tidak diterima. Lalu setelah itu saya tanya anak saya ada di mana. Dia menjawab anak ibu tidak ada di sini. Saya tidak tahu anak ibu ada di mana. Padahal anak saya ada di Poltabes Medan di ruangan PPA. Seharusnya kan ini dimediasi di ruangan itu. Ibu dan bapak anak itu kan seharusnya ada, dipertemukan. Bagaimana mungkin seorang anak dipisahkan dari ibunya sebegitu saja, semudah itu. Lalu setelah itu saya berusaha lagi untuk membuat laporan, tapi laporan saya ditolak. Akhirnya besoknya saya dihubungi lagi oleh orang SPKT berinisial D, disuruh untuk dia WA saya, SMS saya melalui WA untuk membuat laporan. Kenapa kemarin laporan saya ditolak, lalu besoknya laporan saya diterima? Dia mau membuat laporan saya gitu loh. Kenapa kemarin ditolak, hari ini diterima? Gitu. Apakah ini suami saya sudah mengkondisikan segala macamnya dengan polisi-polisi ini atau bagaimana? Gitu loh Pak. Jadi Kak, untuk kelanjutannya kasus ini, tadi Kak udah diterima di Poldanya itu gimana Kak, laporan Kakak? Laporan saya di Polda sudah diterima, karena di Polres kan laporan saya tidak diterima, alasan karena split dan sebagainya macamnya. Gitu. Laporan Kakak di Polda ini terkait masalah apa Kak? Tentang KDRT. Kalau masalah Yang saya diborgol, tangan saya berdarah. Laporan Kakak tadi di Polda ini? Iya. Kalau masalah di Propam ini karena 2 oknum polisi yang tidak menerima laporan saya itu. Jadi sekaligus 2 laporan Kak ya? Poltabes ya, bukan yang di Polda. Yang saya laporkan ini 2 polisi yang di Poltabes. Sama KDRT Kakak ya? Ya, sama KDRT saya. Itu udah terima Kak ya? Sudah diterima. Iya. Selanjutnya Kak, apa langkah Kakak lagi Kak ini Kak? Selanjutnya saya minta keadilan. Anak saya dibawa, saya tidak bisa menghubungi anak saya sama sekali. Kenapa begitu? Gitu loh. Sama sekali saya tidak bisa tahu kabar anak saya sama sekali. Gitu. Saya mau tahu anak saya di mana, apakah dia sehat atau tidak. Karena di Poltabes itu saya tidak dipertemukan dengan anak saya dipindah tangankan begitu saja. Saya tidak bisa ketemu anak saya sampai hari ini sudah 10 hari. Bisa diulang lagi tadi Kak, bahwasannya laporan Kakak tadi ke Polda ini terkait apa Kak? Yang hari ini terkait tentang saya melaporkan 2 orang oknum polisi yang tidak menerima laporan saya. Pertama Aibda C, kedua berinisial D. Gitu. Laporan lain ada lagi Kak? Ya, laporan lain tentang kasus KDRT yang suami saya lakukan terhadap saya. Apa yang terjadi sama Kakak waktu itu Kak? Waktu itu saya diborgol,
saya diseret keluar, dipermalukan, anak saya diambil, saya sampai hari ini tidak tahu kabar anak saya. Gitu. Itu kakak informasi tadi ada digrebek katanya kak. Itu grebek masalah apa? Gimana ceritanya kak? Itu saya digerebek, saya difitnah seolah-olah saya selingkuh, saya dijebak seolah-olah saya selingkuh, padahal di video itu jelas bahwa saya tidak sedang berduaan, saya sedang duduk di dapur dan ada tukang gas di samping saya sedang pasang gas ke kompor. Jadi apakah itu yang disebut perzinahan? Nah itu deh agak-agak riuh ya. Iya, aku bingung. Jadi terpelongo gitu, apa maksud ceritanya Kita gitu. tanya sama Bang Iya. Alfian ya. Iya, Bang Alfi. Alfi aja supaya lebih jelas nih. Iya, Bang Alfiansyah bisa dijelaskan, Halo, Bang. Selamat sore dulu Oh, disapa. selamat sore. Selamat sore Bang Alfian. Selamat sore Kak Tari, Kak Lani. Bang, ini mengenai gimana sih ceritanya, Bang? Apa gimana? Bisa diceritakan sedikit enggak, Bang? Kayak sinetron kayaknya. Iya. Bang, boleh dijelaskan, Bang? Ya, baik Kak Lani, Kak Tari, dan juga para tribun di rumah. Ya, seorang wanita ini bernama Priyanka ini awalnya dilaporkan oleh suaminya yang berasal dari Bali ke Polrestabes Medan. Suaminya ini awalnya melaporkan kasus perselingkuhan. Ya, suaminya ini menuduh istrinya ini berselingkuh dengan pria lain. Awalnya suaminya ini katanya melihat istrinya sedang berduaan di dalam kamar. Dia pun kemudian melaporkan hal tersebut ke Polrestabes Medan awalnya Kak. Namun setelah kita wawancarai istrinya membantah adanya perselingkuhan dirinya dengan pria lain. Ia juga menceritakan pada saat suaminya ini datang ke rumahnya di sekitar Setiabudi. Saat itu dia baru saja pindah ke rumah itu. Katanya dia sedang beres-beres di rumah itu karena baru pindah. Memang ada seorang teman prianya yang kebetulan saat itu membantunya pindahan rumah di sana. Namun ia tidak berdua di rumah itu. Ada beberapa tukang yang bekerja di rumahnya untuk membereskan rumah. Nah, saat itu suaminya tiba-tiba datang dan langsung memergoki istrinya ini di dapur sedang memasang gas. Kemudian suaminya ini langsung memborgol tangan wanita ini, lalu menyeretnya keluar dan memaksa akan mengambil anaknya satu-satunya ini Kak. Kemudian setelah dia diborgol dan diseret keluar, suaminya ini yang datang bersama dengan beberapa orang dan juga katanya ada melibatkan oknum polisi dari Polsek Sunggal, langsung mengambil anaknya ini dan membawa lari ke Polrestabes Medan. Kemudian istrinya ini berusaha untuk membuka borgol di tangannya dengan cara mencungkil. Setelah berhasil, dia pun mendatangi Polrestabes Medan. Sesampai di Polrestabes Medan, ia bertemu dengan polisi yang piket di sana. Dia menanyakan di mana posisi anaknya. Kemudian oknum polisi ini mengatakan bahwasanya anaknya sedang berada di ruang unit PPA Polrestabes Medan. Kemudian ia pun mendatangi ruangan tersebut dan bertemu dengan penyidik di sana. Kakak ini rencananya memang sekalian ingin membuat laporan atas KDRT yang dialaminya. Namun sampai di sana setelah bercerita dengan penyidik ini, dia mengatakan laporannya malah ditolak dan penyidik ini mengaku anaknya itu tidak ada di Polrestabes Medan. Nah, dari situ karena laporan tidak diterima, dia pun memutuskan mendatangi Polda Sumatera Utara untuk mengadukan oknum polisi yang menolak laporannya ini. Oke, Baik, Bang. Kak. Oke, Bang. Jadi Bang, kira-kira kalau memang kira-kira mereka sudah bercerai atau enggak? Kenapa suaminya di Bali sedangkan dia di Medan, kucuk-kucuk pindah Ya, ke Medan? untuk statusnya mereka sampai sekarang masih suami istri, namun sudah beberapa bulan mereka pisah rumah karena dari awal menikah sekitar tahun yang lalu dia dibawa ke Bali di tempat asal di kampung suaminya.
Namun di sana menurut pengakuan dari istrinya ini dia sering mendapatkan KDRT dari sang suami karena suaminya ini dikenal dengan sering mabuk-mabukan Kak. Dan ketika pulang mabuk tengah malam dia setiap malamnya mendapatkan KDRT. Dan anaknya juga katanya sempat mendapatkan KDRT dari sang suami ini. Karena sudah tidak tahan lagi, dia pun memilih pulang kampung Kak ke Medan dan mencari rumah sewa untuk tempat tinggal dia. Nah, ketika mendapatkan tempat tinggalnya di Medan, rupanya suaminya ini sempat sudah mengikuti jejak dia dan mencari-cari tahu. Nah, makanya setelah tahu dia itu mendatangi rumah Priyanka ini dan langsung menuduhnya Priyanka ini selingkuh dengan pria lain. Baik. Oke, Bang, kalau boleh tahu anaknya usia berapa dan sekarang posisinya di mana sekarang anaknya, Bang? Gimana Kak? Kalau boleh tahu anaknya usia berapa dan sekarang anaknya di mana? Apakah masih di Polres Tabes ya dari katanya ya Bang ya? Ya, untuk anaknya sendiri kisaran umur masih balita Kak, sekitar 2 tahunan begitu Kak. Priyanka ini mengaku dari usai kejadian itu tanggal 28 Januari lalu sampai hari ini dia tidak mendapatkan kabar keberadaan anaknya ini di mana. Apakah masih di kota Medan atau sudah dipulangkan ke Bali oleh suaminya. Sampai hari ini dia belum mendapatkan kabar Kak. Oke Bang. Baik. Kira-kira Bang, kalau misalnya pada saat kejadian itu, nah itu kan ada para tukang katanya Bang, itu kan bisa dijadikan saksi. Nah, apalagi security-nya, apalagi ini tanpa surat izin nih mereka melakukan penangkapan lah ini, penggerebekan ya kan Bang. Dan kira-kira ada CCTV nggak sih Bang di daerah sekitar situ yang bisa membuktikan apa yang dibilangnya ini? Ya, menurut pengakuan dari istrinya ini di lokasi tidak ada CCTV Kak yang terpasang. Di rumahnya pun tidak ada CCTV yang terpasang. Namun karena laporannya ini belum diterima polisi Kak, makanya mungkin polisi belum memanggil saksi-saksi terkait kasus KDRT yang dilaporkannya ini. Dia baru saja melaporkan KDRT ini ke Renata Polda Kak. Karena di Polrestabes sendiri ditolak laporannya. Katanya alasan dari penyidik itu menolak laporannya ini karena suaminya udah terlebih dulu melapor. Jadi statusnya split Kak laporannya karena saling lapor itu. Baik. Oke Bang. Jadi pihak keluarga dari kedua belah pihak ini ada nggak sih informasi lebih lanjutnya Bang kira-kira Bang? Ya, untuk pihak keluarga kita kemarin sudah bertemu juga dengan bapak dari Priyanka ini, namun bapaknya tersebut tidak mau diwawancarai terkait hal tersebut. Namun dia sempat berbicara bahwasanya memang ceritanya itu memang seperti yang anaknya ceritakan pada saat itu, anaknya ini tidak melakukan perselingkuhan dengan pria lain, karena itu merupakan teman lama dia. Baik Kak. Begitu, Bang. Ini katanya ada dia tangannya berdarah-darah ya Bang ya. Itu kenapa nggak diterima Bang laporannya pada saat dia melaporkan ke sana Bang? Ya Kak, menurut pengakuan dari Priyanka ini setelah berbincang saat itu di Polrestabes Medan dengan oknum penyidik berinisial C, dia setelah bercerita dan ingin melaporkan KDRT yang diterimanya, dan pada saat itu memang tangannya berdarah akibat melepas paksa borgol yang ada di tangannya ini. Namun pihak penyidik malah menolak, alasannya karena suaminya terlebih dahulu membuat laporan di Polrestabes Medan. Baik Kak. Oke, mestinya kalau misalnya pihak seperti itu mungkin dimediasi dulu, apalagi tentang anak benar. ya kan. Karena anak di bawah umur itu mestinya ngikutin sama ibunya dulu ya kan Bang. Terutama dia pun berharap waktu saat tiba di Polrestabes Medan itu pihak polisian melakukan mediasi terhadap keduanya. Namun polisi tidak melakukan hal tersebut dan mengatakan bahwasanya anak itu sudah tidak ada lagi di Polrestabes Medan. Baik Kak. Oke Bang, kira-kira Bang, apa upayanya kakak ini kira-kira ke depannya ini Bang? Kan karena nggak mungkin kan dia nggak menemukan, atau justru komunikasi via keluarga, atau mungkin gimana gitu Bang? Nggak ada Bang? Atau gimana? Ya, atau mungkin Bang kalau misalnya apa kan pakai tiket
tiket naik pesawat itu kan harus pakai kakak atau apa gitu. Itu kan pasti ketentuannya Ya Pak, pasti ada. mungkin karena dia belum jelas mengetahui keberadaan dari anaknya ini, makanya mungkin dia tidak melakukan langkah mengambil langsung menuju ke Bali karena ketakutan dia juga sampai di sana dia anak tersebut rupanya masih di Medan karena sampai sejauh ini dia katanya hilang kabar dengan suaminya ini dan juga anaknya ini Kak. Oke, apa kakak ini nggak ada rencana untuk menyebarkan foto si Iya, anak, benar, mencari anak, cari orang anak. hilang. Nah, kira-kira ada nggak sih kayak gitu? Mungkin karena anaknya ini masih di bawah umur Kak, dia kurang mau mempublikasi tentang wajah anaknya ini Kak. Oh begitu, baiklah kalau gitu. Terima kasih ya Bang Alfiansyah. Selamat sore. Baik, Kak. Selamat sore kembali. Nah gitu deh, begini pemberitaan yang katanya selingkuh dia, anaknya dibawa lari. Sebenarnya kalau misalnya bukti Aku dia kalau kuat kayak gitu, bisa aja sih. aku langsung kepikiran nanti yang ngasih makan anaknya kayak mana. Nah, karena itu masih umur 2 tahun kan. Benar. Ngasih makan ini apa segala. Terus katanya ayahnya itu sering menganiaya mereka anaknya juga kan? Ada tadi yang tadi bilang sama abang ini. Apa ya? Iya, dia dan makanya kan lari ke Medan. Kan KDRT sama mamanya kan? Iya, mama dan anaknya juga. Anaknya ada di ini tadi ada di bilang Bang Alfi kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi kan mungkin dia takut ya. Mungkin bapaknya gangster deh. Oh iya juga. Aduh, serem-serem kali kayaknya hari ini berita kita ya di Kak. Medan, dan semua itu terjadi di Medan. Iya. Ya kan. Iya, Welcome benar. to Sumut ya kan. Aduh, Jadi kayak gitu. kok Medan jadi semakin menyeramkan ya? Menyeramkannya. Entahlah ya, mungkin karena tuntutan ekonomi nggak juga ya kan. Tadi kan agak lumayan juga Iya, kayak yang berita benar. terakhir. Iya. Kalau berita kedua mungkin iya. Iya, tuntutan ekonomi ya. Cuman ya mungkin ya itulah ya. Tapi kalau misalnya kita melaporkan anak kita diculik terus ditolak di sana, ngeri juga kan? Iya kan lucu kan, kalau gitu ngapain kita ngelapor kalau kayak gitu ya? Berarti harus di ini hati-hati kita kalau misalnya kayak gitu kejadiannya Iya, kan. berarti kan kalau Jadi sama siapa dong mau ngadu? Sama netizen? enggak, kalau kan katanya kalau misalnya dia tadi itu ke sana makanya ditolak gara-gara kan suaminya Sudah, duluan. iya, Berarti jadi gimana ya? Udah, aku bingung ya. kita viralin aja kalau memang itu kejadiannya, kita viralin ke netizen. Netizen ini kecepatannya orangnya lebih Iya, cepat tolonglah daripada bantu ini loh, netizen di Dek. mana anak-anaknya, Kalau anaknya memang- ya, anaknya Kak kalau- Priyanka. Iya, benar. Bisa diinfokan ya Tribuners. Tapi justru kalau misalnya statusnya belum bercerai juga, bener kejadiannya ya nggak bisa ngomong juga kita Dek. Iya juga. Iya kan? Nggak mungkin nggak ada asap kalau nggak ada api. Iya benar. Itu. Tapi kan tadi dia nggak ngakui kan kakak itu. Iya, keluarganya juga tidak mengakui. Iya tidak mengakui. Ya begitulah ceritanya. Cuman ya kan? Aku pun bingung jadinya. Ya Kak ada Minta ini tolong nggak, sama Kak? siapa lah kakak ini jadinya Dek? Makanya dia minta tolong sama Tribun Medan untuk menyampaikan. Dan Tribun Medan hostnya pun bingung. Kita harus sampaikan kayak mana Dek? Tribuners tolong dibantu kakaknya ya Tribuners. Mana tahu ada cari ketemu kakak ini anaknya kan. Iya, mungkin Iya. entah anaknya rambutnya hitam Iya, atau apa. kayaknya anaknya mirip sama kakak itu, cantik. Kayaknya kan. Ha-ha. Aduh, ngeri lah. Yang tadi pertama ini diktator. Iya. Yang kedua kanibal. Iya, yang ketiga gangster. Aduh. Soalnya tadi dia bawa preman katanya ya. Ngeri Bawa deh. preman, takut. Ya, hati-hatilah kita Kak bercakap. ada salam-salam nggak Kak? Aduh, Ada yang Mbak. komen-komen nggak banyak kayaknya hari ini Kak. Agak rame ya Kak? Iya hari ini rame. Sekali-sekalinya nungguin kita akhirnya rame lagi Iya ya, Dek. jadi seneng gitu kan. Iya, jadi kan pengen berakhir. Iya jadi pengen Tapi cuman lama-lama gitu. admin kita nyuruh kita mengakhiri semuanya. Iya, begitulah, Kak. Dengan cepat tanpa sia-sia. Nah ini aku Bacain Kak. nggak bisa baca di atas Dek. Kenapa nggak bisa? Bisa lah. Hah? Gimana ya? Aduh gaptek kali aku ya. Cepet Dulu Kak. ngomong Dek. Iya ngomong apa? Kak, tapi kan Kak kita diketawain loh Kak sama ini. Iya. Gimana nih Tribuners mengenai pendapat kalian 3 berita tadi? Iya. Pastinya agak-agak mengunggah emosi juga ya kan. Udah Kak ini ada Kak dari Pak De Gondrong. Ah. Benar kata di Koko Tanjung, lihat saja hukumannya setimpa atau tidak.
katanya gitu. Itu kurasa pemberitaan yang mana tuh? Nggak tahu. Baru ini ada Lis Meriati Mandalahi. Makanya jangan kawin kalau sayang sama anak-anaknya. Ya mungkin ya itulah ya. Ini juga Medan sama nih, Ronina Sution sama nih sama kita. Ngeri kali Medan udah ya katanya. Nggak ngeri lah bang. Apa yang tak ada udahan di sini? Baru ini dari Bang Irwan Sagala. Ditelusuri sampai akar-akarnya Iya katanya. betul. Ya udahlah kita akhiri aja lah kalau gitu. Makasih banyak Tribuners yang sudah nonton. Makasih banyak udah habisin kuota kalian untuk nonton kami berdua ya kan. Jangan lupa bosan-bosan pokoknya sekian selamat sore Medan. Jangan lupa jangan bosan-bosan. Kok Iya. bosan-bosan mereka Kak? Jangan bosan-bosan. Oke. Nonton kami setiap hari Selasa sampai Jumat ya kan Dek, tepatnya jam 5 sore. Senin. Kok Selasa sampai Jumat? Oh iya. Senin Agak-agak sampai ini, Jumat. iya. Gara-gara dikejar-kejar ya kan. Senin sampai Jumat jam 5 sore di Selamat Sore Medan dengan host yang kece-kece dan terhits. Tapi yang paling hits adalah kami di hari Rabu jam 5 sore pastinya ya. Terima kasih, saya Lani. Saya Tari. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Kami pamit undur diri lah ya kan pastinya. Iya. Terima kasih Tribuners yang sudah nonton. Assalamualaikum. Selamat sore Medan.